Sobat FKIK, kembali lagi di podcast Ikhbar nih, informasi kesehatan dan berita FKIK. Nah, hari ini akan menjadi salah satu episode spesial dan aku akan menemani kamu nih di podcast kali ini. Nah, Sobat FKIK, kamu tahu nggak sih kalau semisalnya ya, ketika kita menjadi mahasiswa, itu akan banyak sekali kesempatan yang datang kepada kita. Salah satunya adalah perlombaan-perlombaan. Tapi pertanyaannya ya, ada perlombaan apa aja sih yang disediakan oleh FKIK Win Malang dan juga gimana ya prosedurnya? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu sudah hadir di tengah kita salah satu wakil dekan FKIK Win Malang yang akan menjawab tuntas tentang pertanyaan tersebut. Ya, yuk langsung aja kita sapa-sapa cantik terlebih dahulu ya dari wakil dekan kita, Dr. Alfi. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Miliana sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FKIK UI Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, dokter. Nah, kan gini ya dokter ya, ketika kita berbicara tentang prestasi mahasiswa, pasti erat kaitannya yang dengan namanya perlombaan-perlombaan. Tapi stigma mahasiswa itu pasti beranggapan bahwa yang mengikuti perlombaan adalah mahasiswa-mahasiswa yang pintar gitu. Nah, sekiranya dari pandangan dokter sendiri, bagaimana sih tanggapannya? Ya, saya percaya bahwa mahasiswa FKIK itu semuanya pintar-pintar, baik dari kedokteran maupun dari farmasi. Nah, selain pintar, yang perlu dimiliki sebagai modal di sini adalah niat. Jadi harus ada minat untuk mengikuti perlombaan itu sendiri, Mbak Dena. Oke, jadi harus diperbaiki dulu ya dokter ya mindsetnya. Jadi Ya, yang buat ikutan perlombaan itu bukan cuma mahasiswa yang pintar, tapi juga harus yang memiliki niat ya. Karena kalau misalnya nggak ada niat, ya gimana ya buat mengikuti perlombaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dokter, kita langsung ke intinya ya, tadi pembahasannya sudah. Kan kita tahu ya, kalau misalnya untuk perlombaan itu ada beberapa level dokter. Ada yang level kampus, nasional, dan juga internasional. Nah, kalau di FKIK Malang sendiri itu seperti apa aja sih untuk perlombaannya? ya. Di FKIK sendiri untuk level perlombaan itu ada perlombaan level wilayah atau provinsi, kemudian ada level nasional, ada level internasional ya. Memang sudah benar yang dikatakan oleh Mbak Dena tadi. Nah, untuk level wilayah itu sendiri itu atau level provinsi itu perlombaan yang berada dalam satu provinsi, Iya, diikuti betul. oleh peserta dalam satu provinsi. Kemudian kalau level nasional itu diikuti paling tidak oleh 5 perguruan tinggi untuk Betul. nasional. Kemudian untuk internasional diikuti paling tidak oleh peserta yang berasal dari 4 negara. Oh, banyak sekali ya dokter ya untuk Ya, tingkat perlombaannya itu gitu. ya. Nah, kalau misalnya untuk ini dokter, bidang perlombaan sendiri itu seperti apa aja sih supaya mahasiswa kita juga mengenal tentang bidang perlombaannya tersebut? Ya, bidang perlombaan yang bisa diikuti oleh mahasiswa FKIK itu ada banyak sekali ya. Kita tahu ada bidang penalaran, kemudian ada bidang minat bakat, kemudian ada juga bidang rekognisi lain seperti misalkan kalau memiliki publikasi ilmiah, kemudian memiliki apa namanya haki, kemudian bidang-bidang seperti student exchange itu juga merupakan rekognisi yang merupakan prestasi juga. Ada juga bidang pendelegasian yang melibatkan organisasi kemahasiswaan. Jadi cakupannya itu akademik dan non akademik betul dokter? Ya, betul sekali. Secara umum bisa dibedakan menjadi akademik dan non akademik. Oke. Nah, kalau misalnya terkait akademik dan non akademik ya dokter, itu di FKK sendiri itu lebih condong ke arah mana sih kebanyakannya selama beberapa tahun ini? Kalau saya perhatikan dari rekap data yang ada di STARS itu kebanyakan dari FKIK itu berada pada bidang akademik. Oke, bidang Ya. akademik ya teman-teman ya. Udah bisa ditebak Oh kayaknya iya ya. betul. Iya. Bidang akademiknya itu seperti apa aja sih dokter? Ya, bidang Yang akademik biasanya. yang paling banyak itu adalah karya ilmiah, Karya kemudian apa namanya video edukasi, kemudian poster ilmiah, kemudian jurnal-jurnal ilmiah, ada juga yang menulis buku. Oh, nulis buku juga Nulis ada ya buku dokter? juga ada. Itu olimpiade juga ada. Gitu. Jadi skala lomba akademiknya itu memang Luas porsinya sekali. lebih banyak daripada non akademik. Mungkin karena
dari FKIK ya. Iya, FKIK sendiri ya. Banyak sekali perlombaan yang bisa diikuti gitu ya. Nah, kalau misalnya non akademik itu seperti apa aja sih, Dokter? Mungkin yang lebih mengerucutnya gitu. Yang non akademik saya lihat ada juara anggar juga. Wow, juara Ya, anggar ya, tuh. kemudian catur, tenis meja itu juga ada. Oke, jadi bisa banyak sekali perlombaan yang bisa diikuti ketika menjadi mahasiswa Ya, FKIK. termasuk menjadi duta atau putra putri daerah. Iya. Nah, itu Putri daerah. Salah satunya saya ya, yang duta FKIK Win Malang. Siapa tahu nanti ketika menjadi mahasiswa FKIK berminat untuk daftar jadi duta FKIK ya, Dokter ya. ya. Oke, Dokter. Nah, untuk perlombaan itu tuh juga diikuti oleh PSPD dan farmasi juga, ataukah ada sedikit pembedanya, ataukah ada yang dikhususkan untuk PSPD, ataukah ada yang dikhususkan untuk farmasi juga? Ya, untuk lombanya ada dari PSPD ada, dari farmasi ada, bahkan dari mahasiswa profesi pun ada. Banyak Kita ya. tahu bahwa mahasiswa profesi itu mereka kegiatan akademiknya sudah lebih banyak, lebih Iya, sibuk. betul. Tapi nyatanya tetap ada yang mengikuti perlombaan. Nah, itu luar biasanya di kita. Iya, benar. Karena nggak ada batasan untuk berprestasi ya, Dokter. Iya, ya? betul. Batasan sekali, batasan umur ataupun batasan jenjang ya, Dokter. Iya. ya? Nah, kalau untuk FKIK sendiri, gimana sih cara mendukung mahasiswanya supaya bisa lebih berprestasi? Dari dukungan fakultas itu ada dukungan pendanaan, tentu saja iya. bantuan pendanaan, kemudian dukungan untuk pembina lomba. Jadi fakultas bekerjasama dengan prodi untuk mencarikan pembina lomba yang akan bisa membimbing mahasiswa yang mengikuti perlombaan supaya lebih hasilnya lebih bagus, Lebih maksimal. lebih maksimal. Betul sekali. Nah, kalau semisalnya untuk perlombaan jenis seperti apa sih yang biasanya itu mendapatkan bantuan dana? Apakah semua perlombaan itu bisa mendapatkan bantuan dana ataukah hanya beberapa saja? Untuk perlombaan yang mendapatkan bantuan dana, tentu saja perlombaan yang memiliki reputasi ya. Oke. Jadi perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh misalkan kementerian, kemudian organisasi profesi, kemudian perguruan tinggi atau asosiasi maupun himpunan dari mahasiswa itu juga bisa memberikan pendanaan. Tapi kalau misalnya untuk perlombaan-perlombaan yang mungkin diadakan oleh suatu organisasi kan biasanya ada ya, Dokter. Itu seperti apa? Apakah juga mendapat bantuan dukungan dana ketika mengikuti perlombaan tersebut? Ya, jadi memang kita harus selektif ya, Dek, ya, untuk mengikuti perlombaan itu kita harus benar-benar mencari tahu bagaimana siapa penyelenggaranya. Ya, apakah penyelenggara tersebut juga berafiliasi dengan perguruan tinggi atau tidak. Ya, jadi ada regulasi di FKIK tentang dari Tingkat fakultas, tingkat univ, tingkat fakultas, Oke. tingkat fakultas dari mana saja yang bisa diakses adik-adik untuk Mendapatkan bisa dana. mendapatkan bantuan pendanaan. Oke. Jadi memang harus selektif, tidak semuanya mendapatkan bantuan dana gitu. Jadi dari adik-adik sendiri harus selektif, kemudian dari prodi juga harus ada filtering, kemudian Iya. baru ke tingkat fakultas. Oke, jadi bisa dibilang supaya lebih efektif ya pendanaannya juga gitu, dan juga tentunya teman-teman sendiri itu bisa lebih bersemangat lagi mencari perlombaan-perlombaan gitu ya, Dokter ya. Ya, lebih efektif dan juga lebih rekognisinya itu lebih jelas gitu. Oke, betul sekali. Nah, kalau semisalnya untuk persyaratan dan juga prosedurnya gimana sih, Dokter? Kalau misalnya ingin mengikuti perlombaan, apakah dari FKIK sendiri itu memiliki prosedur tertentu ataukah mahasiswa ya udah langsung aja ikut perlombaan tersebut? Ya, sebaiknya mengikuti prosedur yang sudah ada di FKIK yang sudah bisa adik-adik akses juga di web FKIK, yaitu di STARS. Di STARS, nah itu syaratnya secara umum saja itu mahasiswa aktif FKIK, jadi tidak sedang cuti atau tidak sedang mengajukan cuti, jadi dia harus aktif. Atau mengalami sanksi gitu ya, Dokter Ya, tidak mengalami sanksi. Dia harus aktif sebagai mahasiswa, kemudian dia memiliki pembina mahasiswa, pembina dari dosen FKIK, kemudian dia memiliki sudah mengunduh proposal atau juga form yang ada di STAR tersebut. Oke. Kemudian alurnya juga. Alurnya juga boleh ditanyakan ya. dipersilakan. Alurnya itu
dari mahasiswa mengajukan ke prodi masing-masing. Yang dari farmasi mengajukan ke farmasi, yang dari PSPD mengajukan ke PSPD. Begitu juga yang dari profesi. Nah, kemudian dari prodi nanti akan mendapatkan pembina lomba. Kemudian setelah itu akan diajukan ke fakultas untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Oke, jadi supaya lebih terarah ya. Tapi saya penasaran nih dokter, sekiranya kenapa sih di FKK sendiri itu dilakukan prosedur seperti itu? Ya, memang harus kita untuk menata dokumen ya Dek, supaya lebih tertata rapi dan terarsip dengan rapi, terorganisir, itu harus ada alurnya supaya kita juga memiliki data mana-mana mahasiswa kita dan berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi, karena itu harus didata prestasi tingkat regional, prestasi tingkat nasional maupun tingkat internasional gitu. Oke, jadi biar datanya itu nggak hilang gitu. Jadi supaya mahasiswa-mahasiswanya nih ya, yang juga mengikuti perlombaan itu juga bisa apa ya, ada arsipnya terdata di FKIK sendiri sebagai seorang mahasiswa yang berprestasi. Begitu ya dokter ya? Ya, betul. Oke. Nah, kita tahu sendiri dokter kalau misalnya di FKIK sendiri itu kan banyak sekali organisasi. Nah, saya tuh penasaran, ya betul ya dokter ya? Banyak sekali organisasi gitu ya, bahkan mahasiswanya sendiri pun ada yang double organisasi. Betul. Kira-kira nih dokter, ada gak ya hubungannya organisasi yang diikuti oleh mahasiswa dengan prestasi mahasiswanya sendiri, dan apakah organisasi tersebut tuh berperan penting untuk menunjang prestasi mahasiswa? Oke, baik. Jadi untuk organisasi kemahasiswaan atau di sini disingkat sebagai Ormawa, itu sangat berperan penting pada prestasi mahasiswa. Jadi kita ada kerjasama yang baik yang selama ini sudah terjalin juga, bahwa organisasi kemahasiswaan itu memiliki akses untuk mencari informasi perlombaan, kemudian share informasi tersebut kepada mahasiswa siapa yang ingin ikut perlombaan. Jadi mereka mencari informasi perlombaan, kemudian menyebarkan informasi perlombaan, dan juga mereka bisa melakukan bimbingan juga untuk perlombaannya selain dari dosen pembimbingnya. Oke, jadi untuk organisasi mahasiswa atau yang biasa disebut sebagai Ormawa ya teman-teman, itu sebetulnya sangat berperan penting karena bukan hanya dari fakultas yang mewadahi dan juga memberikan informasi, tapi ini lebih ke arah mahasiswa tuh mahasiswa gitu kan, karena biasanya lebih dekat ya mahasiswa tuh mahasiswanya gitu kan. Jadi juga difasilitasi oleh Ormawa. Nah, jadi buat kamu nih para calon mahasiswa baru yang semisalnya juga mau masuk ke FKIK UIN Malang dan juga aktif sekali berorganisasi ketika SMA-nya, jangan khawatir karena di FKIK sendiri itu juga banyak sekali organisasi mahasiswa, dan tentunya organisasi mahasiswa di FKIK UIN Malang juga menunjang prestasi mahasiswanya gitu ya dokter ya. Nah, selanjutnya dokter, kan semisalnya ketika mahasiswanya itu udah berprestasi begitu, kira-kira apakah ada rewardnya gitu untuk mahasiswanya? Ini pasti ini ada pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan menarik dokter gitu. Jadi supaya teman-teman juga bisa termotivasi nih untuk bisa lebih berprestasi lagi ketika menjadi mahasiswa FKIK. Ya, ada nggak ya rewardnya? Pasti ada nggak rewardnya? Betul ya. Jadi untuk mahasiswa yang berprestasi, tentu saja yang sudah menjuarai perlombaan itu ada reward tersendiri ya, baik itu dari universitas maupun dari fakultas. Dari universitas itu mahasiswa yang berprestasi itu tidak hanya mengikuti perlombaan Mbak Dena. Jadi ada mahasiswa berprestasi yang di sini menjadi ketua Ormawa. Jadi ketua Ormawa itu merupakan suatu prestasi juga. Ya, karena tidak semua mampu, tidak semua bisa, dan tidak semua mau gitu ya. Jadi itu perlu mendapatkan apresiasi, dan universitas sudah memberikan apresiasi itu berupa beasiswa. Kemudian juga untuk juara perlombaan internasional maupun nasional itu mendapatkan apresiasi juga dari universitas gitu. Kemudian dari fakultas sendiri itu juga mendapatkan apresiasi, jadi ada reward dari fakultas sendiri. Ya, jadi memang ada reward dari fakultas. Banyak banget ya dokter ya, jadi bisa balik modal lah ya. Jadi mahasiswa sendiri ketika menang itu sebenarnya kan dia sudah mendapatkan
hadiah ya, dia sudah mendapatkan hadiah, dia mendapatkan hadiah perlombaan, dia juga mendapatkan reward dari fakultas, jadi double sebenarnya bisa balik modal lah ya. Jadi tunggu apa lagi nih, siap untuk menjadi mahasiswa berprestasi FKIK nggak sih? Ya gitu ya dokter ya pertanyaan. Nah, sebagai wakil dekan ya dokter, pasti dong banyak melihat mahasiswa nih yang sukses dalam entah itu beasiswa ataupun prestasi gitu. Tapi pasti ada faktor utamanya yang mungkin membedakan mahasiswa yang oke sukses dan juga mahasiswa yang mungkin belum maksimal. Nah, menurut dokter sendiri apa sih yang menjadi pembeda itu yang bisa dibilang menjadi barrier? Yang sebetulnya itu tuh bisa menjadi batu loncatan yang mungkin mahasiswa itu belum maksimal menjadi seorang mahasiswa yang sukses. Ya, menurut saya pembedanya adalah satu pada niatnya. Oke, niat. Niat. Jadi tolong tuh dicatat penting ya. Niat dari mahasiswa untuk berprestasi itu harus ada. Karena itu tadi saya yakin semua mahasiswa itu pintar, pandai. Jadi niat untuk berkompetisi itu harus ada dulu. Harus ada dulu ya. Selain niat dokter? Selain niat, tentu saja keinginan untuk upgrade dirinya sendiri. Oke, jadi niat dan juga upgrade diri ya, karena kita itu adalah seorang manusia yang harus terus belajar sepanjang hidup. Apa ya? Long life learner apa ya? Iya. Oh ya. Long life learner. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan berhenti untuk belajar gitu ya. Oke, kalau ini pertanyaan terakhir juga nih. Kira-kira dari dokter sendiri apakah ada pesan dan juga motivasi untuk mahasiswa itu lebih aktif lagi mencari prestasi mencari perlombaan di FKIK gitu? Ya, untuk mahasiswa yang ingin lebih berprestasi, ingin lebih mengembangkan dirinya supaya lebih aktif mengikuti perlombaan, lebih aktif untuk mengupgrade dirinya sendiri, karena bagaimanapun branding dari diri sendiri itu sangat penting sekali untuk meningkatkan soft skill juga gitu Mbak Dena. Jadi tidak hanya kemampuan akademik, tapi kemampuan non akademik juga di sini dipertimbangkan dipertimbangkan gitu. Oke, jadi nggak cuma akademik tapi juga non akademik gitu ya. Iya, itu penting sekali. Oke, nah kalau misalnya teman-teman ini tuh ingin mengetahui lebih lanjut dan juga mungkin konsultasi terkait prestasi mahasiswa, itu apakah difasilitasi juga dokter? Bisa mengetahui melalui kita ada unit kemahasiswaan dan alumni. Di situ ada ketua dan ada beberapa divisi juga yang dapat setiap saat dikonsultasikan tentang perlombaan-perlombaan. Ada juga kalau adik-adik ingin secara aktif mencari, itu ada di web FKIK, yaitu di STARS. Itu sudah lengkap semuanya ada. Oke, di STARS. Mungkin kalau misalnya di STARS itu apakah bisa ya, mungkin teman-teman mahasiswa ini, calon mahasiswa itu ingin melihat prestasi apa aja sih? Itu apakah bisa diakses juga? Bisa. Jadi di situ di STARS FKIK itu ada tabel yang memuat lombanya apa, siapa yang lomba di situ. Makanya diimbau untuk seluruh mahasiswa, dan itu sudah mengikuti alur juga bahwa semua mahasiswa yang mengikuti perlombaan, mengikuti kegiatan pendelegasian itu mesti upload di STARS FKIK. Oke, jadi biar lebih terdata juga gitu. Biar lebih data. Dan juga reward itu tadi terkait dengan STARS juga, karena kita mengambil data dari STARS. Jadi kalau dia menang perlombaan tapi tidak upload di STARS, maka tidak terakui karena kita tidak tahu gitu. Oke, siap. Mungkin ada pesan terakhir dokter untuk teman-teman? Ya, pesan saya untuk adik-adik, selain meningkatkan keilmuan di bangku perkuliahan, di kelas, kalian juga mengupgrade diri sendiri untuk meningkatkan soft skill, untuk meningkatkan reputasi diri sendiri melalui mengikuti perlombaan-perlombaan, yang mana di situ kalian bisa berkompetisi dan juga menjalin relasi dari kampus yang lain, dari organisasi lain. Itu sangat penting sekali. Itu saja saya rasa. Oke, gitu ya teman-teman sobat FKIK. Jadi jangan menyerah ya teman-teman, karena siapa tahu dirimu di masa depan itu sedang menunggu dengan lekas senyum seindah ranum tulip yang mekar di semi. Waduh, masuk gak tuh? Oke, nah jadi buat teman-teman yang masih penasaran info lebih lanjut,
bisa langsung kepoin ya di Instagramnya fkik.uin Malang, kemudian juga di YouTube-nya Humas FKIK Uin Malang, dan juga di websitenya fkik.uinstripmalang.ac.id gitu dokter. Nah, untuk closingan terakhir kita nih dokter, saya ada pantun gitu ya. Boleh ya dokter ya. Nanti dokter bilang cakep gitu. Oke? Udah siap dokter? Siap. Ke pasar beli ikan sepat. Cakep. Waduh. Pulangnya mampir beli nasi. Cakep. Teruslah belajar dan semangat. Jadi mahasiswa FKIK penuh prestasi. Oke, see you and goodbye di podcast Iqbar selanjutnya. Dadah.